Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Amelia Muhibatumillah. Kali ini kita akan membahas mengenai komitmen diri. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai komitmen diri. Untuk membahas komitmen diri ini ada 3 tahapan atau 3 step. Yang pertama, why, mengapa, lalu yang kedua, how, bagaimana, dan yang ketiga, what, yaitu apa sih. Nah, oke, kita langsung aja ke bagian yang pertama, itu mengenai why, mengapa. Dari kata mengapa, kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa saya mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional atau Pendidikan Indonesia? Nah, jawabannya, saya mengikuti perkuliahan mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional karena ini menjadi mata kuliah yang wajib saya ikuti oleh setiap mahasiswa PPG Prajabatan. Salah satunya saya. Alasan lain mengapa saya mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ini, karena saya percaya, saya yakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Saya yakin bahwa dengan memahami filosofi pendidikan nasional, saya dapat mengetahui bagaimana filosofi dari sejarah pendidikan di Indonesia. Dengan mengetahui hal tersebut, saya dapat memperluas wawasan tentang nilai-nilai budaya dan tradisi kita, khususnya dalam bidang pendidikan Indonesia. Lalu yang kedua, apa sih yang saya yakini? Nah, yang saya yakini bahwa pendidikan Indonesia harus mencerminkan identitas dan kekayaan budaya kita sendiri, serta mendorong pembentukan karakter yang kuat dan etika yang baik dalam diri peserta didik. Sehingga untuk mewujudkan keyakinan tersebut, kita perlu memahami bagaimana sejarah dan filosofi pendidikan di Indonesia dan mengetahui nilai-nilai budaya dan tradisi kita khususnya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Dan hal tersebut dapat terrealisasikan melalui mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Lalu selanjutnya muncul pertanyaan, hal apa yang memotivasi saya? Hal yang menjadi motivasi saya adalah dari keinginan diri sendiri. Saya yang ingin menjadi seorang guru yang tidak hanya berperan di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Saya ingin mengembangkan kemampuan peserta didik tidak hanya pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada kecerdasan emosionalnya. Selain itu, saya juga ingin ikut berkontribusi dalam meningkatkan sumber daya manusia atau SDM di Indonesia melalui bidang pendidikan. Karena apapun profesinya, saya yakini bahwa untuk mencapai hal tersebut, guru memiliki peran yang penting dalam mengantarkan kesuksesan pada profesi tersebut, serta ingin berkontribusi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan serta nilai-nilai Indonesia. Itulah yang memotivasi saya untuk mengikuti mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Karena dengan mengikuti mata kuliah ini, saya akan lebih mengetahui apa sejarah pendidikan di Indonesia dan bagaimana karakter pendidikan di Indonesia. Setelah why, yang kedua itu ada how, bagaimana. Nah, bagaimana ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa saja strategi yang akan saya terapkan untuk mencapai tujuan? Dalam mencapai tujuan, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, membuat rencana yang terperinci. Dengan membuat rencana yang terperinci, dengan mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil dan menetapkan tenggat waktu untuk setiap langkahnya agar lebih terukur berapa lama waktu yang diperlukan. Lalu yang kedua, menetapkan prioritas. Dengan menentukan skala prioritas, kita dapat fokus pada tugas mana nih yang paling penting dan memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lain. Lalu yang ketiga, menjaga motivasi. Untuk menemukan sumber motivasi yang dapat menginspirasi dan mengingatkan diri sendiri tentang tujuan saya secara teratur. Yang keempat, itu tidak takut untuk meminta bantuan. Pada saat kita merasa kesulitan, maka strategi yang dapat digunakan adalah dengan bertanya atau meminta bantuan pada orang lain dengan cara mengidentifikasi sumber daya atau orang yang dapat membantu saya mencapai tujuan. Lalu, pertanyaan kedua, apa saja yang saya butuhkan untuk menjalankan strategi tersebut? Tentunya dalam menjalankan strategi ini saya membutuhkan yang pertama, keteraturan, kedisiplinan, ketekunan, motivasi internal, kemampuan untuk bekerja sama, dan dengan dukungan dari orang lain.
Itulah penjelasan mengenai kata kunci how atau bagaimana. Lalu yang terakhir ada kata kunci what atau apa. Nah, dari kata what ini atau apa ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa saja sih langkah-langkah konkret yang akan saya jalankan? Langkah-langkah konkret yang akan saya jalankan tentunya tergantung dengan tujuan apa nih yang ingin saya gapai, atau tugas apa nih yang harus saya selesaikan. Namun secara umum, langkah-langkah yang akan saya terapkan yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan dengan jelas. Lalu yang kedua, membuat rencana tindakan yang terperinci dengan membaginya ke dalam langkah-langkah yang lebih kecil. Lalu yang ketiga, menentukan waktu dan jadwal untuk melaksanakan setiap langkah dengan mengatur skala prioritas dan meletakkan batas waktu secara realistis. Selain itu, saya akan memastikan untuk memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan setiap langkahnya. Dan yang terakhir, saya akan mengevaluasi dan meninjau kembali langkah-langkah yang telah dijalankan untuk memastikan keterlaksanaan dan efektivitasnya. Lalu pertanyaan kedua, kapan sih saya akan menjalankan langkah-langkah tersebut? Jawabannya, saya akan menjalankan langkah-langkah konkret tersebut mulai dari sekarang. Itulah penjelasan mengenai komitmen diri pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.